Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang konsep pendekatan REA dalam data bahasa modeling. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ananda Akmaliani Putri. Yang kedua, Fransina Ananda. Dan yang ketiga adalah Nariyatul Adiba. Pendekatan REA. Sistem informasi harus mendukung kebutuhan informasi yang akurat bagi semua pengguna informasinya dalam sebuah perusahaan. Para akuntan modern diharapkan mempunyai sifat-sifat yang responsif, proaktif, dan dilengkapi pemahaman akan pendekatan REA, kemampuannya, serta fleksibilitasnya, guna tertentu untuk memenuhi pekerjaan yang diberikan padanya. Model REA. Model REA adalah kerangka kerja akuntansi alternatif untuk pemodelan sumber daya, peristiwa, dan pelaku perusahaan yang sangat penting, serta hubungan di antara mereka. Tidak seperti kebanyakan sistem akuntansi tradisional, sistem REA mengizinkan baik data akuntansi dan data non-akuntansi untuk diidentifikasi, ditangkap, dan disimpan dalam basis data terpusat. Elemen dari model REA. Resource atau sumber daya ekonomi. Resource didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi tersebut. Contoh, resource adalah kas, inventaris, persediaan, gudang, pabrik, dan tanah. Event atau peristiwa. Event atau peristiwa ekonomi adalah fenomena-fenomena yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sumber daya. Peristiwa ekonomi dikategorikan menjadi 1. Peristiwa operasi, yang kedua peristiwa informasi, dan yang ketiga peristiwa manajemen. Agen atau pelaku. Pelaku atau agen ekonomi adalah berbagai individu yang terlibat dalam sebuah peristiwa ekonomi. Mereka adalah berbagai pihak dari dalam dan luar perusahaan yang memiliki kemampuan sendiri untuk menggunakan atau membuang sumber daya ekonomi. Contoh pelaku adalah staf administrasi bagian penjualan, pekerja produksi, staf administrasi bagian pengiriman, pelanggan, masuk. Mengembangkan model REA. 1. Perbedaan antara diagram ER dan REA adalah yaitu yang pertama, dalam diagram ER hanya terdapat satu kelas, sedangkan dalam diagram REA terdapat 3, yaitu yang pertama sumber daya, kejadian, dan pelaku. Perbedaan yang kedua, diagram ER memberikan gambar statik dari fenomena bisnis unik, sedangkan diagram REA adalah tipikal organisasi dari atas ke bawah dengan kumpulan untuk berfokus pada kejadian. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam diagram ER, nama-nama entitas selalu digambarkan dengan kata beda tunggal, sedangkan model REA mengaplikasikan peran ketika memberikan nama untuk sumber daya dan pelaku entitas. Perkenalkan, nama saya Nariyatul Adiba, NIM 190302069. Saya melanjutkan presentasi dari Ananda Akmaliani Putri. Yang kedua, proses pengembangan model REA. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi entitas kejadian. Peristiwa dalam contoh siklus pendapatan dapat diidentifikasi sebagai tindakan penambahan nilai yang diambil oleh karyawan puncak. Entitas-entitas ini termasuk terjadinya verifikasi, mengambil pesanan, mengirim produk, dan menerima kas. Langkah selanjutnya dalam membuat diagram REA adalah mengidentifikasi sumber daya yang memiliki impact dari kejadian dalam tahap 1. Setiap kejadian ekonomi dalam model REA harus dihubungkan setidaknya satu entitas sumber daya yang nilainya akan juga diturunkan atau ditingkat oleh kejadian. Mendukung kejadian adalah berhubungan dengan sumber daya tapi tidak berpengaruh pada perubahan nilai sumber daya. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi pelaku atau agen. Setiap entitas kejadian ekonomi dalam diagram REA telah diasosiasikan dengan sekurang-kurangnya 2 entitas pelaku, di antaranya pelaku internal dan pelaku eksternal. Pelaku eksternal telah diasosiasikan dengan 4 kejadian dalam kasus Apex yaitu pelanggan. Dalam hal ini, 4 pelaku internal telah diasosiasikan dengan 4 kejadian. Yang pertama, karyawan layanan pelanggan yang berpartisipasi dalam ketersediaan verifikasi. Yang kedua, pengamat penjualan yang berpartisipasi dalam kejadian mengambil pesanan. Yang ketiga, karyawan pengiriman yang berpartisipasi dalam mengirim produk. Dan yang keempat, karyawan menerima kas yang berpartisipasi dalam menerima kas. Tahap yang terakhir yaitu menentukan asosiasi dan
kardinalitas antara entitas-entitas. Asosiasi adalah penggambaran hubungan yang alami antara dua entitas. Kardinalitas menjelaskan nama dari peristiwa yang mungkin dalam satu entitas yang diasosiasikan dengan satu peristiwa tunggal dalam entitas hubungan. 4 dasar dari kardinal adalah 0 atau 1, 1 dan hanya 1, 0 atau banyak, dan 1 atau banyak. Integritas tampilan membuat model REA perusahaan yang besar. 1. Konsolidasi model-model individual. Yang pertama, prosedur pembelian dan pendistribusian kas. Dalam bagan tersebut menunjukkan 3 kejadian dalam sistem pembelian dan pendistribusian kas Apex. Yang pertama, entitas produk pesanan adalah kejadian pendukung yang tidak secara langsung mempengaruhi meningkatkan persediaan. Yang kedua, penerima produk, yaitu peristiwa ekonomi yang menyebabkan perubahan dalam sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, mendistribusikan kas, yaitu peristiwa ekonomi yang merupakan bagian dari perubahan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fransina Ananda, NIM 1903020058. Saya melanjutkan materi dari Naryatul Adiba. B. Prosedur penggajian. Figur di atas menjelaskan model data dari prosedur penggajian dari penawaran Apex. Modelnya terbagi atas 2 peristiwa ekonomi, yaitu mendapatkan waktu dan mendistribusikan kas. Peristiwa menerima waktu adalah menerima sebagian perubahan ekonomi. Ini meliputi seorang pekerja yang menyerahkan waktunya yang menggambarkan sumber daya jasa karyawan. Peristiwa pendistribusian kas adalah juga menerima sebagian perubahan ekonomi. Ini meliputi mendistribusikan kas ke karyawan untuk jasa yang diberikan. C. Menghubungkan diagram-diagram REA individual dengan memutar diagram siklus pengeluaran untuk membuat efek cerminan gambar. Sumber daya serupa dari persediaan dan kas dipusatkan dalam diagram. 2. Mendefinisikan kunci-kunci utama, kunci-kunci luar, dan atribut. Mengimplementasikan ke dalam mengerjakan basis data relasi yang membutuhkan kunci utama, kunci luar, dan atribut. Yang pertama, kunci utama secara unik mengidentifikasi instansi ke dalam entitas. Yang kedua, kunci luar, kunci utama yang dimasukkan ke dalam tabel relasi sehingga dua entitas dapat dihubungkan. Yang ketiga, atribut, karakteristik entitas untuk dicatat dalam tabel. 3. Membuat basis data fisik dan memproduksi tampilan-tampilan pengguna. Desainer basis data sekarang siap untuk membuat tabel relasi fisik menggunakan software. Ketika tabel telah dibuat, banyak dari mereka harus dikumpulkan dengan data atau tabel sumber daya dan pelaku. Tabel pelaku harus menunggu transaksi bisnis untuk datang sebelum data dapat dimasukkan. Menghasilkan basis data harus mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua pengguna. SQL digunakan untuk laporan-laporan umum, layar komputer, dan dokumen-dokumen untuk para pengguna. Analisis rantai nilai. Keunggulan kompetitif dari pendekatan REA dapat dilihat dari via analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai membedakan antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung. REA menyediakan model untuk mengidentifikasi dan membedakan antara aktivitas-aktivitas utama dan pendukung. Strategi prioritas yaitu fokus pada aktivitas utama dan menghilangkan atau mengurangi aktivitas pendukung. Dengan menggunakan REA dapat lebih mengefisienkan operasi seperti A. Membantu manajer mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah yang dapat dieliminasi. B. Menyimpan baik data keuangan dan non-keuangan dalam basis data pusat yang sama, mengurangi beberapa pengumpulan data, penyimpanan data, dan pemeliharaan.
C. Rincian data finansial dan non-finansial bisnis mendukung berbagai keputusan manajemen. D. Menyediakan manajer informasi yang lebih relevan, tepat waktu, dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.